Nggak ada, sumpah. Udah Nah, tuh. udah tuh. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizal, Hendrikwan, Rizky, Muhammad Berjanji, dan Muhammad Ridwan Setiawan ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu aplikasi absensi karyawan berbasis web menggunakan metode analisis SWOT. Latar belakang dari masalah ini adalah absensi adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan karena pemilik peranan penting bagi perusahaan, di mana absensi merupakan hal utama wajib ada di perusahaan agar dapat mendukung atau memotivasi setiap kegiatan di dalamnya. Di samping itu, absensi karyawan ini dapat juga menjadi informasi tentang bagaimana kedisiplinan karyawan yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuat sebuah perencanaan sistem absensi berbasis web. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pengolahan data absensi yang baik secara efektif dan efisien. Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri. Solusi pengembangannya ada beberapa ada beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. Satu, analisis kebutuhan. Dua, pemilihan teknologi yang tepat. Tiga, desain antarmuka penggunaan atau UI UX. Empat, pengembangan fitur-fitur penting. Lima, keamanan sistem. Enam, uji coba dan pemeliharaan. Manfaat program yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, memungkinkan perusahaan untuk melacak kehadiran karyawan secara akurat, baik itu jam kerja, absensi, atau kehadiran di tempat kerja. Dua, mengurangi pekerjaan administratif terkait pencatatan absensi manual. Sistem absensi otomatis dapat mempercepat proses administrasi dan pengolahan data. Tiga, mengurangi kesalahan dalam pencatatan absensi. Empat, mempermudah perhitungan gaji karena data kehadiran yang akurat, termasuk jam kerja, lembur, dan cuti. Lima, memungkinkan analisis kinerja karyawan berdasarkan pola kehadiran, membantu manajemen untuk menilai produktivitas dan ketepatan waktu. Enam, memfasilitasi permohonan izin dan cuti secara digital. Tujuh, membantu perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan menyediakan data yang diperlukan untuk audit. Delapan, mengurangi biaya yang terkait dengan kehilangan waktu kerja, absensi yang tidak tercatat, atau lembur yang tidak direncanakan. Sembilan, mengurangi peluang untuk kecurangan atau penyalahgunaan sistem absensi. Sepuluh, untuk memastikan kehadiran yang tepat, sistem absensi membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan perusahaan. Lanjut, Rizky. Konsep dasar, setiap organisasi atau perusahaan memiliki sistem yang menangani rangkaian aktivitas di dalam suatu sistem agar mencapai tujuan yang optimal. Konsep dasar sistem ini menekankan sekumpulan elemen yang terdapat dalam suatu organisasi, perusahaan, aspek, dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan keterangan fungsi dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Pengertian sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai mutu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Pengertian sistem menurut Johnny C. 2020, tahun 2020, sistem informasi merupakan salah satu bagian pada teknologi informasi yang saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan menurut Doharma dan Mafiroh tahun 2018, sistem informasi adalah sebuah komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem informa Pengertian sistem informasi, penge- pengertian informasi.
Informasi adalah sistem organisasi internal yang meringkas kebutuhan pemrosesan transaksi harian, mendukung operasi, mewakili manajemen dan kegiatan organisasi strategi, dan menyediakan laporan yang diperlukan untuk pihak eksternal tertentu. Menurut Caca, Cacayawati dan Buana tahun 2019, sedangkan menurut Tokino tahun 2020, informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan. Lanjut. Silakan Mas Ridwan. Prosedur sistem berjalan. Dalam proses ini menggambarkan bagaimana proses sistem berjalan dalam pengelolaan data absensi karyawan yang masih konvensional sebagai berikut. Yang pertama, proses sistem berjalan, yaitu setiap karyawan yang datang harus melakukan absensi ke bagian admin. Admin akan menyerahkan lembar absensi untuk diisi pada jam datang dan tanda tangan karyawan. Setelah jam kerja selesai, karyawan kembali lagi ke admin untuk mengisi lembar absensi untuk diisi pada saat jam pulang dan ditandatangani kembali. Yang kedua, yaitu proses pembuatan laporan absensi. Setiap akhir bulan, admin melakukan rekap kehadiran berdasarkan lembar absensi yang sudah diisi oleh karyawan untuk dilaporkan atau diserahkan kepada direktur melalui manajer keuangan yang akan menjadi sumber patokan untuk pembayaran gaji karyawan. Ini berupa activity diagram sistem berjalannya, yaitu admin menyerahkan lembar absensi dan karyawan menerima lembar absensi, lalu mengisi pada saat jam datang dan jam pulang, lalu tanda tangan, dan kembali menyerahkan lembar absensi kepada admin, lalu admin menerima lembar absensi, membuat laporan, dan menyerahkan laporan absensi kepada direktur. Tahap perencanaan sistem. Perencanaan sistem usulan yang akan dibahas pada bab ini meliputi analisis kebutuhan, rancangan diagram use case, rancangan diagram aktivitas, rancangan dokumen sistem usulan, analisis kebutuhan dalam perancangan sistem absensi karyawan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak kelihatan dong, yaitu ada 5 skenario-nya. Yang pertama, admin dapat melakukan login. Yang kedua, admin dapat mengelola ke beranda. Ketiga, admin dapat mengelola data karyawan. Keempat, admin dapat mengelola data jabatan karyawan. Dan yang terakhir, admin dapat mencetak laporan absensi. Skenario kebutuhan karyawan. Yang pertama, karyawan dapat melakukan login. Yang kedua, karyawan dapat melakukan absen masuk. Yang ketiga, karyawan dapat melakukan absen pulang. Yang keempat, karyawan dapat melihat rekap absensi. Analisis kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem yang dilakukan dalam sistem informasi absensi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem dengan menggunakan username atau NIP dan password masing-masing pengguna agar tetap terjaga keamanannya. Yang kedua, pengguna dapat mendapatkan akses untuk menggunakan sistem absensi karyawan. Yang ketiga, setelah menggunakan sistem tersebut, pengguna diwajibkan untuk logout. Dan yang terakhir, sistem akan merekap data absensi karyawan. Akan dilanjutkan pada Mas Rizal. Ya, rancangan diagram use case admin. Pertama, admin bisa input username, kemudian input password.
kemudian adminnya login. Setelah login bisa masuk ke dalam aplikasi. Pertama, aplikasinya bisa membuka beranda, bisa membuka data karyawan, data jabatan, dan juga mencetak laporan absensi. Next, rancangan kemudian ada rancangan diagram use case karyawan. Sama seperti admin, karyawan bisa input NIP, kemudian import password. Setelah login, karyawan bisa absen masuk, bisa absen pulang, dan bisa memantau rekapan absensi. Kemudian ada rancangan diagram activity, diagram admin. Pertama, admin mulai dari menu login, kemudian mengisi username atau password, kemudian sistem memverifikasi data. Jika data benar, maka sistem akan melanjutkan ke dalam tampilan halaman utama. Namun apabila sistem memverifikasi datanya error, akan kembali ke mengisi username dan password. Kemudian ada activity diagram kelola data karyawan. Admin memilih menu data karyawan, kemudian menampilkan data karyawan. Bisa juga untuk menginput atau mengedit atau menghapus data karyawan. Kemudian bisa menyimpan data karyawan. Kemudian ada activity diagram kelola data laporan. Admin melakukan login, kemudian memilih menu laporan. Sistem menampilkan data laporan absensi. Admin dapat menginput tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian admin mencetak, kemudian sistem akan menampilkan data laporan absensi karyawan sesuai tanggal, bulan, dan tahun. Rancangan diagram activity, diagram karyawan. Activity diagram ini untuk absen masuk. Pertama, karyawan mengakses sistem absensi karyawan. Kemudian sistem menampilkan menu login. Kemudian karyawan dapat menginput NIP dan password. Kemudian apabila NIP passwordnya salah, akan kembali ke menu login. Apabila benar, maka sistem akan melanjutkan ke menu absensi. Kemudian karyawan dapat pilih menu absen, kemudian karyawan absen menu, kemudian sistem akan menyimpan data absen masuk. Kemudian adalah aktiviti diagram absen ketika pulang. Karyawan mengakses sistem absensi karyawan, kemudian sistem menampilkan login sama seperti tadi. Apabila salah, maka akan kembali ke menu login. Apalagi, namun apabila NIP dan passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan menu absensi, kemudian pilih menu absen, absen pulang, kemudian sistem akan menyimpan data absen pulang. Rancangan mockup dilanjutkan oleh Putra. Ngana buruan. Dialog kok. Dia logout. Rancangan mockup ini akan saya jelaskan. Jangan jangan dulu dilanjutin Biko. Nggak ada ini soal nggak ada putar. Belum di Di sini start. admin bisa input Ulang, ulang username kok. dan password, Ulang. lalu Ulang bisa belum di login, terus start. Buru-buru Kok dari baru banget. di situ record? Beranda dapat menampilkan data karyawan, Kok baru di data record? jabatan, Kok, data laporan. kok ulang, kok baru di record? Next. Kok, Baru di kok baru di record. record? Kok ulang, Ulang. ulang Baru di kok. record. Udah, Ya, ayo ulang. bisa nggak? Ulang. Ayo jelasin. Tes. Bisa. Bisa nggak, Ki? Bisa. Jelasin lagi dari ulang.
Aduh anjing, speakernya nggak bisa lagi. Recording in progress. Bangsat. Udah? Mengang anjing. Tes. Dah, Ya. ayo ulangin lagi. Ayo, Wan. Udah. Baik, saya akan menjelaskan interface login admin. Di sini admin bisa melakukan username dan password, lalu login. Jadi akan menampilkan data karyawan, data jabatan, data laporan. Next. Nah, lalu di data karyawan, di situ ada tambah karyawan, di situ ada nama, jenis kelamin, dan jabatan. Kalau contohnya mau search buat nama, di situ ada tombol cari, jadi akan menampilkan nama yang kita cari. Lalu di data karyawan, di situ ada tambah data karyawan, ada NIP, nama karyawan, alamat, jenis kelamin, dan jabatan. Kalau contohnya sudah di-input, di situ ada tombol simpan dan batal. Lalu di data jabatan, di situ ada tambah jabatan, eh, ada nama jabatan, edit, simpan, dan hapus. Lalu di interface tambah data jabatan, di situ ada nama jabatan, jenis kelamin, dan ada simpan dan batal. Di interface menu data laporan, di situ akan menampilkan data laporan dari, kalau contoh mau cari tanggal, dari tanggal sampai tanggal berapa. Dan dia akan menampilkan nama karyawan yang kita cari. Itu ada nama karyawan, tanggal, absen masuk, absen pulang, dan keterangan. Rancangan mewak karyawan. Eh, untuk karyawan di sini bisa melakukan username dan password, lalu login, dan dia akan menampilkan absen masuk, absen pulang, dan riwayat absensi. Lalu menu absensi masuk karyawan, di situ ada nama, tanggal, dan absen masuk. Contohnya udah klik masuk, di situ akan menampilkan absen tersimpan. Lalu kalau contohnya mau lihat rekap riwayat absensi, di sini akan menampilkan riwayat absen. Di sini ada tanggal 4 Desember 2024 absen untuk masuk. Dan di situ ada lokasi Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu di interface absen pulang karyawan, di sini ada nama, tanggal, dan absen pulang. Kalau contohnya melakukan absen pulang, lalu riwayat absensi akan menampilkan rekapannya. Next. Yuk, udah. Baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas sudah didengarin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.